Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Ayuni, NIM T 2017-8085. Program studi Tadris Biologi di IAIN Jember, kelompok magang 29 di Sekolah SMA NU Bondowoso. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi dan gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mendeskripsikan berbagai kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah, menjelaskan penyebab penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah, mendeskripsikan gejala yang timbul akibat penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah, menjelaskan upaya menghindari kelainan pada sistem peredaran darah. Tetap semangat ya, karena biologi merupakan pelajaran yang sangat menyenangkan. Baik, langsung saja kita mengetahui apa sih pengertian dari sistem peredaran darah, kemudian apa sih gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai macam gangguan. Gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat-alat peredaran darah, meliputi jantung dan pembuluh darah, atau terjadi pada darah itu sendiri. Nah, penasaran kan apakah gangguan-gangguan yang kamu ketahui pada sistem peredaran darah? Coba pikirkan. Nah, baik, di sini kita akan membahas satu persatu tentang kelainan pada sistem peredaran darah. Ada beberapa kelainan sistem peredaran darah, meliputi yang pertama anemia, kemudian leukemia, ambeien talasemia, hemofilia, sklerosis jantung koroner, hipertensi, HIV. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena sehat itu mahal. Nah, baik, di sini kita akan mengetahui apa sih anemia itu. Tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah yang mana sebenarnya kekurangan hemoglobin di dalam darah atau kurangnya volume darah dari jumlah normal, kekurangan ion K atau kekurangan vitamin B yang membantu pembentukan sel darah merah. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan anemia. Coba kita lihat gambar di samping bahwa penderita anemia gambarannya seperti itu. Sel darah normal dan sel darah penderita anemia. Jadi kekurangan sel darah merah. Nah, mari kita kenali gejala-gejala umum pengidap anemia. Yang pertama, pucat pada kelopak mata. Itu merupakan tanda-tanda kita mengalami anemia. Kemudian mual, denyut jantung tidak beraturan, keletihan berlebihan, sakit kepala, dan kerontokan rambut. Nah, setelah anemia kita bahas, sekarang kita akan membahas tentang leukemia. Leukemia disebut juga sebagai penyakit kanker darah yang disebabkan oleh produksi sel darah putih secara berlebihan sehingga jumlahnya melebihi batas normal. Oleh karena itu, sel darah putih tidak hanya menghancurkan benda asing, tapi juga akan memakan sel-sel darah merah. Nah, mengerikan kan? Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu jaga kesehatan. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan oleh leukemia yaitu kelelahan dan lemas akibat anemia. Jadi sebelum leukemia, penderita mengalami anemia terlebih dahulu sehingga produksi darah putih semakin meningkat. Kemudian sesak nafas dan nyeri sendi atau tulang. Dan yang terakhir yaitu bengkak di beberapa bagian tubuh. Itulah gambaran atau contoh seseorang yang mengidap leukemia yang mana rambutnya mengalami kerontokan. Nah, kemudian gangguan yang ketiga yaitu ambeien. Apa sih ambeien itu?
Ambeien merupakan penyakit di mana pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus atau disebut dengan rektum itu membengkak dan meradang. Nah, mari kita kenali penyebabnya. Penyebab dari ambeien yaitu kemungkinan diakibatkan oleh meningkatnya tekanan dalam pembuluh darah di dalam dan di sekitar anus. Nah, bisa kita lihat kayak contoh dari orang yang terkena ambeien. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu talasemia. Talasemia merupakan gangguan atau kelainan darah yang diturunkan oleh faktor genetik, yang mana bentuk sel darah merah yang tidak beraturan akibatnya daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida kurang. Selain itu, pada penderita talasemia, protein yang ada dalam sel darah merah, hemoglobin, itu tidak berfungsi secara normal. Adapun gejala-gejala yang ditimbulkan oleh talasemia yaitu mudah mengantuk, mudah letih, dan sering pingsan serta sulit bernafas. Kemudian yang ketiga yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit darah yang sukar membeku. Luka yang sedikit saja dapat menyebabkan darah mengucur terus-menerus sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah, bahkan menyebabkan kematian bagi penderitanya. Adapun gejala-gejala dari hemofilia yaitu pendarahan pada hidung yang sulit berhenti atau ditemukan darah pada urin dan feses serta mudah mengalami memar. Nah, baik, di sini kita akan mengetahui apa sih anemia itu. Tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah yang mana sebenarnya kekurangan hemoglobin di dalam darah atau kurangnya volume darah dari jumlah normal, kekurangan ion K atau kekurangan vitamin B yang membantu pembentukan sel darah merah. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan anemia. Coba kita lihat gambar di samping bahwa penderita anemia gambaran. Kemudian selanjutnya yaitu jantung koroner. Bisa kita lihat ya. Jantung koroner adalah penyakit jantung yang mana merupakan kondisi pembuluh darah di jantung tersumbat. Oleh karena itu, sehingga aliran darah ke jantung berkurang. Adapun gejala dari jantung koroner ini yaitu nyeri pada dada, keluar keringat dingin, mual, muntah, mudah lelah, irama denyut jantung yang tidak stabil. Nah, kemudian gangguan yang ketiga yaitu ambeien. Apa sih ambeien itu? Ambeien merupakan penyakit di mana pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus atau disebut dengan rektum itu membengkak dan meradang. Nah, mari kita kenali penyebabnya. Penyebab dari ambeien yaitu kemungkinan diakibatkan oleh meningkatnya tekanan